wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal akhwan, hari ini kita masuk hikmah yang terakhir dari bab zikir. Nah, hikmah yang terakhir ini Imam Ibn Athaillah menjelaskan tentang sumber keluarnya zikir kita. Jika kita berzikir kepada Allah, sumbernya dari mana? Ya. Ayuhal akhwan, saya akan kasih gambaran dulu untuk mendekati pemahamannya, bahwa lisan kita ini tidak akan menggerakkan sesuatu kecuali bersumber dari hati. Nah, tidak usah susah-susah kita pengen makan, tidak mungkin langsung makan aja. Ada dorongan hati mau makan baru makan. Jelas. Kita mau minum, tidak langsung minum, kan ada dorongan dari hati kita, keinginan, haus, keinginan untuk minum baru kita minum. Begitu juga ketika kita memuji seseorang, tidak mungkin pujian itu hanya keluar dari mulut kita, tidak. Pasti ada dorongan dalam hati kita. Macam kita muji orang ini kaya, kita menyaksikan dia ni memang banyak duitnya, barulah keluar, terucap dari mulut kita bahawa dia ni kaya atau dia kuat. Pujian itu keluar dari penyaksian batin kita, barulah lisan mengucapkan. Seluruh anggota tubuh kita, semuanya sentralnya ada di hati kita. Kita mau makan, ada dorongan dulu hati, keinginan makan, baru kita makan. Kita mau tidur, ada dorongan hati, baru mau tidur. Jelas? Ini kita pahami dulu. Maka di hikmah ini, Imam Ibn Athaillah menjelaskan bahwa zikir itu tidak akan terucap dari mulut kita, kecuali itu karena musyahadah dan tafakur yang ada di hati kita. Dari penyaksian kita kepada Allah, menyaksikan apa keagungan Allah, kebesaran Allah, barulah keluar zikir tersebut. Terkadang ada orang yang bisa merasakannya, dia musyahadah dulu baru ada rasa zikir. Terkadang tak ada, mulut kita, hati tak kita rasakan sama sekali. Jelas? Bisa dipahami? Ya. Terkadang kita berzikir la ilaha illallah atau alhamdulillah atau subhanallah, kita tak merasa apa pun di hati kita. Tak ada merasa musyahadah atau apa pun, tak ada. Tapi zikir tersebut tidaklah keluar kecuali keluar dari musyahadah. Tapi terkadang musyahadah bisa kita rasakan, terkadang tidak bisa kita rasakan. Bisa dipahami tak dulu? Ya, ayo baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berzikir tidak ada timbul atau fitrah. Tidak ada zikir pada zahir kecuali timbul dari pikiran dan penyaksian batin. Ya. Tidaklah keluar zikir daripada lisan kita, zahir kita, kecuali timbul di situ dari tafakur atau musyahadah, penyaksian. Baca dulu, habis ini saya terangkan, selesaikan dulu, terus. Ucapan zikir, baik itu la ilaha illallah atau yang lainnya, yang timbul dari lisan kita, itu lahir dari tafakur atau musyahadah kepada Allah. Ya. Lahir dari tafakur dan musyahadah kepada Allah, terus. Akan tetapi terkadang kita tidak merasakan musyahadah batin itu, sehingga yang timbul hanya zikir di lisan saja. Ya. Terkadang tak merasakan.
Yang kita tahunya hanya mulut kita je berzikir, hati kita tidak merasakan apa pun. Terkadang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Tidak merasakan batinnya, merasakan musyahadah kepada Allah tidak dirasakan. Tetapi tidak mungkin mulut itu mengucapkan tanpa bersumber dari hati. Jelas atau tidak? Tidak mungkin. Ente muji seseorang, hati ente tidak merasakan, mungkin tidak? Kita muji orang kuat, hati kita loh merasakan bagaimana kuatnya dia, ketahanan kuat, baru kita mengucapkan. Tidak mungkin anggota luar ini bisa mengucapkan sesuatu tanpa hati. Maka di sini Imam Ibn Athaillah mengatakan tidaklah timbul zikir yang ada di lisan kita, melainkan itu musyahadah, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang kita tidak merasakan. Yang kita rasakan mulut kita tidak berzikir, hati tidak kita rasakan sama sekali. Terus. Dan terkadang juga ada orang yang diberi Allah rasa musyahadah batin itu, sehingga zikirnya pun tidak hanya timbul di lisan, tapi juga terasa di batinnya. Batin yang bersih itu adalah tempat yang musyahadah kepada Allah. Ada juga orang Allah berikan dia musyahadah, betul-betul zikirnya dia rasakan dari musyahadah kepada Allah. Dari musyahadah itu terucaplah zikir. Ini orang yang punya hati yang bersih. Orang yang mampu musyahadah ia adalah orang yang hatinya bersih. Jelas. Terus. Sedangkan batin yang kotor adalah batin yang tebal dengan duniawi, sehingga batin itu tidak bisa merasakan musyahadah. Ya. Batin yang sudah tebal dengan duniawi tidak bisa merasakan apapun. Yang tahunya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah mulut je. Batinnya tidak akan bisa merasakan. Tetapi la ilaha illallah, alhamdulillah yang keluar itu dari musyahadah. Penyaksian yang kita saksikan di batin kita. Terus. Jadi andai kata mulut kita berzikir, walaupun hati kita tidak merasakan apa-apa, namun pada hakikatnya hati itu musyahadah kepada Allah. Hanya saja kita tidak merasakan musyahadahnya karena ketebalan dinding duniawi di hati kita. Ya, jelas. Ya. Andaikan mulut kita berzikir, walaupun hati kita tidak merasakan apapun, hampa, tidak ada rasa apapun, tidak ada merasakan musyahadah kepada Allah, tafakur kepada Allah, tidak ada merasakan. Tapi hakikatnya hati itu musyahadah. Ya. Ini disebabkan ketebalan dinding duniawi. Duniawi sudah gelapkan hati kita, sehingga kita tidak bisa merasakan musyahadah. Ya, terus. Ruh ini la ya'rifu illallah, tidak kenal sesuatu kecuali Allah. Ruh kita ini selalu musyahadah kepada Allah, tetapi kadang-kadang karena banyaknya penghalang sehingga kita tidak bisa merasakan musyahadah ruh itu. Ya, roh ini la ya'rifu illallah, tidak kenal kecuali Allah. Roh senantiasa musyahadah kepada Allah. Ya. Kalau kita tengok satu barang bagus, andaikan kita tengok gunung jak cantik, mulut langsung terucap subhanallah, padahal hati kita tidak musyahadah. Jelas. Dapat duit langsung alhamdulillah spontan saja. Hati kita tidak meyakini ini dari Allah, ini tidak, langsung mengucap saja. Begitulah zikir. Sebenarnya apa yang kita ucapkan musyahadah, tapi tidak kita rasakan karena ketebalan dinding yang ada di hati kita. Terus. Walhasil, kadang kita menyebut la ilaha illallah, tapi dalam hati kita tidak merasakan apa-apa. Hanya keluar di mulut kita lafaz la ilaha illallah. Terkadang juga di hati kita tidak merasakan apa-apa ketika mulut kita mengucapkan subhanallah. Semua zikir itu bisa terucap karena lahir dari musyahadah kepada Allah. Ya. Jelas ya? Ini pahami dulu. Sekarang saya masukkan contoh di antara musyahadah semuanya. Jadi tidaklah keluar, tidaklah terucap zikir, melainkan itu bersumber dari musyahadah yang ada di batin kita. Menyaksikan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaman syahida batinuhu wa tafakkar fi ajaibi khalqillah. Seperti orang yang musyahadah batinnya, batinnya menyaksikan, batinnya tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah. Artinya hati kita ini sedang musyahadah, tafakkur tentang keajaiban Allah, makhluk Allah, bahwa makhluk Allah ini semuanya menakjubkan. Apakah itu hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, apalagi manusia, langit, bulan, bintang, seluruh makhluk Allah ini menakjubkan. Kalau kita tafakkur benar-benar, ya, andaikan kita tafakkur tentang binatang, ya, andaikan lalat lah yang bagi kita hina, setelah kita tafakkur, kita melihat keajaiban dari makhluk itu, maka fadhahara zikir, maka keluarlah zikir dari lisan kita, subhanallah, langsung spontan. Andai kita nengok gunung cantik, kita mondong atau lautan, kita nengok cantik, itu spontan langsung subhanallah, karena musyahadah. Nah, atau wa iza syahida batinuhu, ya, apabila batinnya menyaksikan, wa tafakkar, dan tafakkur intizamil alam fakhtilafil laili wan nahari wa ghairihi. Apabila batin seseorang, ya, batinnya menyaksikan atau sedang tafakkur tentang teraturnya alam ini, ya, seperti dicontohkan silih bergantinya siang dan malam. Ya, kalau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, siangnya berapa jam, malam berapa jam, tahun depan pun sama. Bulan ini malamnya 12 jam, siang 12 jam, sama. Dan teratur dari tahun ke tiap tahun teratur. Ya. Dan tidak pernah meleset. Tidak pernah macet jalannya, tidak berubah. Ya. Bulan Desember segini malamnya, siangnya segini, setiap tahun berulang-ulang teratur. Nah, kalau batin seseorang itu menyaksikan tentang teraturnya alam semesta ini, maka fadhahara zikru, maka yang akan keluar dari mulutnya zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak mungkin alam yang teratur ini kalau Tuhannya ada dua. Jelas. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan lau kana alihatan illallah la fasadata. Andaikan di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka rusak langit dan bumi. Andaikan ada Tuhan selain Allah di muka bumi ini, di langit atau di bumi, ada Tuhan selain Allah, rosak. Tidak mungkin teratur. Tidak usah payah-payah. Kalau di Indonesia ini presidennya dua, ancur tidak Indonesia ini? Atau di rumah kita pemimpinnya dua, ancur tidak? Teraturnya alam ini, rapinya alam ini tidak berubah-ubah, itu menunjukkan Tuhan itu hanya satu. Kalau dua, yang satu mau turun hujan, yang satu tidak mau, hancur. Apalagi Tuhan tiga, lebih hancur lagi. Jelas. Apabila batin kita menyaksikan teraturnya alam ini, dengan teratur alam ini membuktikan bahwa Tuhan itu hanya satu, maka zikir yang keluar la ilaha illallah. Kalau Tuhannya dua, kita tidak akan nengok teratur alam ini. Dengan teratur alam ini, bulan depan, tahun depan, malam sekian jam, ini sekian jam, waktu teratur, ini membuktikan Tuhan hanya satu. Ya. Tuhan hanya satu. Maka Allah katakan laukana fihi ma'alihah. Andaikan di langit dan di bumi ada Tuhan
selain Allah la fasadata. Rosak bumi ini. Usah kita kat di rumah, kalau dua pimpinan, beribut. Kalau aman, kita tengok aman rumah orang, pemimpinnya satu. Kalau pemimpin dua, berderai. Kalau bertiga, lebih berderai lagi. Bumi langit ini, kalau dua Tuhan, dah. Tak akan teratur. Tuhan ini mau gini, Tuhan ini mau gini. Apa kita tambah Tuhan tiga? Ya seperti itu. Apabila hati kita menyaksikan, batin kita menyaksikan tentang keteraturan alam ini, fakhtilafil laili, bergantinya siang malam, dari tahun ke tahun sama saja siang dan malam teratur rapi, fadhahara zikir, maka keluarlah zikir la ilaha illallah. Ini dinamakan musyahadah, maka keluarlah zikir la ilaha illallah. Wa idza syahida batinuhu, apabila batin seseorang menyaksikan atau dan merenung fi ni'amillahi alaihi, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang zahir maupun yang batin. Andaikan hati kita ini menyaksikan bagaimana nikmat Allah terus menerus datang kepada kita, dan nikmat itu tidak pernah putus datang kepada kita, lalu kita tafakkur, merenung, mulai dari nikmat diniyah, agama yang terpenting dari miliaran orang, dan kita yang mendapatkan menjadi seorang muslim dari banyak muslim yang orang yang Islam hanya sedikit yang taat kepada Allah, dan kita masuk dalam kelompok yang taat kepada Allah. Ketika kita tafakkur, merenungkan ini, fadhahara zikir, maka keluarlah dari lisan kita alhamdulillah. Jelas ayuhal akhwan. Tapi terkadang kita nyebut alhamdulillah tak merasakan. Padahal alhamdulillah itu keluar dari musyahadah. Karena ketebalan dinding hati kita. Terus fa idza syahidah, apabila batin ini menyaksikan, wa tafakkara qahrahu ala khalqihi wa jalalihi, batin kita menyaksikan akan qaharnya Allah atas makhluknya. Allah qahar itu artinya apa? Allah yang maha mengalahkan atas makhluknya. Ya. Andaikan gini, kita susun ini bagus, benar kita tahu. Udah kita susun 99% berhasil, Allah gagalkan. Itu namanya qaharnya Allah. Allah maha mengalahkan. Atau semua orang mau kaya, kan? Semua orang, tak ada orang tak mau kaya, kan? Semua mau kaya, tapi nyata banyak miskin. Itu qaharnya Allah. Allah qahar, maha mengalahkan. Atau semua orang mau lahirnya cantik, tapi banyak kat yang buruk. Tak ada yang mau lahir buruk, kan? Itu qaharnya Allah. Ketika kita tafakkur tentang qaharnya Allah, maka akan keluar dari lisan kita la haula wala quwata illa billah. Kita susun serapi-rapinya, kita tata serapi-rapinya, 99% udah gol, ternyata gagal. Ketika kita merenung, kita mengatakan la haula la, kita tidak ada mampu, tidak ada daya upaya. Makanya ketika kita melihat orang cacat, orang cacat, kita tengok orang cacat, apa zikirnya? Kita tengok orang cacat, maka yang kita zikir bukan alhamdulillah, enggak. Kita tengok orang cacat, yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tak ada orang mau lahir cacat, tapi Allah beri, Allah al-qahhar. Tak ada orang mau lahir cacat, kan? Tak ada. Ketika kita melihat itu, kita katakan la haula, kita tidak ada daya, tidak ada upaya.
ketentuan Allah ya sudah ketentuan Allah. Ya. Begitulah hati kalau musyahadah tentang kaharnya Allah, bahwa Allah maha mengalahkan, maka akan terucap dari lisan tersebut la haula wala quwata illa billah. Maka kalau kita gagal, kita atur sedemikian rupa, gagal, apa bisa kita buat? Sebenarnya batin itu musyahadah seperti itu ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa. Ya. Tapi karena kegelapan, ketebalan dinding yang ada di hati kita, yang kita rasakan hanya ucapan lisan, hati tidak kita bisa kita rasakan. Wa idza syahida batinuhu, apabila batin seseorang musyahadah menyaksikan kibriya'illah, kebesaran Allah, wal ajza alil idrakihi wa tasawwurihi, dan lemahnya dia. Apabila hati ini menyaksikan tentang kebesaran Allah dan lemah dia pada menggambarkan Allah, dia tidak mampu menggambarkan Allah atau memperdapati Allah. Allah tidak, istilahnya tidak terdeteksi. Dia tidak bisa menggambarkan Allah, maka timbullah fadhahara dzikr, timbullah ucapan Allahu Akbar. Yang artinya lemah gitu. Akal siapapun, alat apapun tidak bisa menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini menyaksikan kebesaran Allah, bahwa siapapun tidak bisa menggambarkan Allah dengan akal apapun, dengan alat apapun, maka keluarlah zikir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita tidak mampu menjangkau itu. Kita lemah. Kita ini kecil. Nah, ini namanya musyahadah. Seperti ini, yaitu musyahadah keagungan Allah. Ketika seseorang menyebutkan Allahu Akbar, sebenarnya hati itu menyaksikan kebesaran Allah dan kelemahan yang ada pada diri dia. Wa idza syahida batinuhu, apabila batin seseorang sedang menyaksikan dhaman Allah ala khalqihi, batin ini sedang menyaksikan jaminan rezeki Allah, bahwa Allah sudah menjamin rezeki kepada kita. Allah juga menjamin keselamatan kepada kita. Yaitu tidak ada sesuatu yang bisa menimpa kita menyalahi takdir Allah. Apabila batin ini menyaksikan ini, merasakan ini, musyahadah seperti ini, dia melihat bahwa setiap makhluk mereka akan mendapatkan rezekinya. Batin ini menyaksikan ini, maka zikir yang keluar yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Ini musyahadah hati. Ketika seorang ingat rezeki ini pasti Allah berikan, tidak akan meleset kepada siapapun. Rezeki ini tidak akan tertukar, tidak akan sesuatu yang terjadi kepada dia keluar dari takdir Allah. Ya. Seperti yang terjadi sama Imam Ali bin Abi Thalib waktu dia sahabat-sahabatnya ingin membuat pengawalan, kata Imam Ali, tidak perlu untuk apa. Tidaklah, setiap manusia itu akan dijaga oleh dua malaikat. Akan dijaga oleh dua malaikat. Dan malaikat ini menjaganya. Apapun yang datang kepada dia, malaikat itu akan menyingkirkan sesuatu itu. Kecuali yang datang kepada dia takdirnya, maka malaikat membiarkan dia dengan takdirnya. Ketika hati ini bisa musyahadah seperti ini, maka keluar dari lisannya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Jelas itu ayuhal ikhwan. Wa idza syahida, apabila batin seseorang sedang menyaksikan akhadallahu ni'amahu, menyaksikan
atas nikmat yang diambil oleh Allah. Andaikan dulu kita diberi nikmat sehat, sehatnya dikurangkan oleh Allah. Diberi dulu kekayaan diangkat oleh Allah. Apabila batin ini menyaksikan nikmat yang diambil oleh Allah, maka akan keluar dari lisan tersebut, inna lillah, semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Yang namanya milik, satu saat pasti ambilnya. Andaikan kita milik kita, satu saat kita ambil tak? Kita ambil. Ini musyahadahnya hati. Maka kalau kita ada sakit atau meninggal, kita katakan apa? Inna lillah. Semuanya itu adalah milik Allah. Wa iza syahida, ini yang terakhir. Wa iza syahida batinuhu, ketika batin ini menyaksikan dha'fahu, kelemahannya, wahtiyajahu illallah, dan berhajatnya dia kepada Allah. Ketika batin ini merasakan kelemahan, dia tidak berdaya dan dia butuh kepada Allah, zikir yang keluar apa? Apa zikir yang keluar? Ketika batin kita merasa lemah, tak berdaya dan butuh kepada Allah, zikir yang keluar apa? Ya Allah. Itulah yang jadi doa. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu seperti ini. Ya Allah, anugerahkanlah hamba-Mu seperti ini. Timbullah doa, katanya orang. Ketika hati kita merasa lemah dan kita butuh kepada sesuatu, maka timbullah zikir, Ya Allah. Ini ada yang ngajar kan tak? Tak ada kan, timbul sendiri kan, dari mana? Ada ke ente belajar, kau zikir ini pakai ini, kau zikir ini pakai ini, kau zikir ini? Ada ke yang ngajar? Pernah ke belajar? Kok bisa keluar? Jelas tak? Ada ke ente khusus kalau dapat nikmat baca Alhamdulillah, ada ke? Pernah belajar ke sama guru? Kalau lagi susah, minta panggil Ya Allah, pernah ke? Kalau ada nikmat hilang, katakan innalillah, pernah belajar ke? Tak. Inilah sebenarnya batin kita musyahadah kepada Allah. Sesuai tak ini semua? Sesuai yang kita ucapkan. Sebenarnya ketika kita berzikir kepada Allah, batin itu musyahadah kepada Allah, tetapi terkadang kita merasakan, terkadang tidak. Apabila hati kita bersih, kita mampu merasakan musyahadah tersebut, musyahadah kepada Allah, sehingga zikir itu terucap dari lisan kita. Inti dari pembahasan ini, dari bab zikir yang kita bahas, yang artinya jangan pernah merendahkan zikir, meremehkan zikir. Dan jangan pula merendahkan orang yang berzikir kepada Allah. Jangan ente kecilkan. Yang pertama, zikir yang keluar dari mulutnya itu musyahadah, dan musyahadah, penyaksian batin dia. Oleh karena itu Imam Ibn Athaillah di awal mengatakan, jangan tinggalkan zikir walaupun hati engkau lalai kepada Allah. Masih ingat tak? Walaupun hati engkau lalai kepada Allah, terus saja berzikir kepada Allah, terus perbaiki hati kita, sehingga nanti satu saat Allah hadirkan hati kita. Ketika hati itu bersih, akan Allah hadirkan rasa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya juga, jangan juga meremehkan zikir. Karena ketika seseorang itu berzikir, itu adalah hidayah dari Allah. Tidaklah dia menggerakkan mulutnya, kecuali itu adalah hidayah dari Allah. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah, namanya dinisbahkan, disandarkan dengan Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah, namanya disebut oleh Allah. Jadi intinya, jangan meremehkan zikir. Apalagi sampai merendahkan orang yang berzikir. Nanti kita tengok orang berzikir di masjid, apa di masjid pakai jerit semua. Lah saya rahmat. Ini udahlah tak berzikir, orang berzikir pun diremehkan lagi.
Jelas ya? Nah, ini 3 bab yang kita selesaikan dari bab zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menggerakkan lidah kita untuk berzikir kepada Allah, dan Allah matikan kita di akhir hayat kita dengan berzikir la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Masih berapa menit lagi? Kita tutup dengan zikir ya. Saya akan awali dulu dengan zikir yang pernah sebenarnya waktu itu mau kita praktekkan, yaitu Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri. Ya. Ini kita rasakan, dan jangan dua yang kemarin saya jelaskan, la ilaha illallah jangan kita tinggalkan, dan zikir ini juga jangan kita tinggalkan, sehingga kita bisa musyahadah nanti, menyaksikan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikuti saya. Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu nadhiri, Allah melihatku, Allahu nadhiri, Allah melihatku. Ini diulang-ulang terus dalam zikir sehingga bisa mengerem kita untuk maksiat kepada Allah. Kalau kita bisa merasakan Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, ketika kita akan melakukan yang haram itu ada rema. Tapi ketika kita tidak bisa merasakan, tidak peduli Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan, ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah menyaksikan maksiat kita. Ketika kita melakukan yang haram, Allah melihat. Ini yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Allah bersama kita? Bagaimana kita bisa merasakan Allah melihat kita? Bagaimana kita bisa merasakan Allah menyaksikan kita? Kalau kita sudah bisa merasakan, kita mau melakukan haram, tak panik, takut. Tapi kalau kita menganggap Allah tidak melihat kita, Allah tidak menyaksikan kita, kita akan berbuat maksiat. Tinggal mata orang tak nampak bahawa kita melakukan. Yes. Ya. Kita bersama itu ucapkan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil minta kepada Allah agar kita bayangkan akhir hayat kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kita minta sama Allah agar nanti akhir hayat kita Allah mudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
sambil mohon kepada Allah agar bisa menyebutkan di akhir hayat kita. Terus mohon kepada Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah ini mudah kita melakukan sekarang. Nanti di akhir hayat kita akan berat. Sangat berat. Ya. Jadi bersyukur kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nanti belum tentu akhir hayat kita. Belum tentu. Yang terberat di akhir hayat seseorang yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling berat. Yang terberat. Tidak mudah lisan ini mengucapkan. Kadang ditalkinkan la ilaha illallah. Lah aja, lah dan tidak bisa melanjutkan. Nah. Allah saya akhwan. Jadi jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah dan terus berharap ketika berzikir Allah matikan kita dengan menyebut la ilaha illallah. Masih kita lanjutkan dengan penutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Kita hadapkan semua di hadapan Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. 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 Jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, kemaksiatan yang kami perbuat, membuat Engkau marah kepada kami, membuat Engkau murka kepada kami, ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada undangan untuk semua jemaah, undangan Maulid Akbar insyaallah pada hari Selasa 24 November 2025 di halaman Masjid Jami. Hari Selasa tanggal 25 November
Mbak Desya di halaman masjid dari penceramah Habib Abdul Qadir bin Zaid Prabu dari Gunung Gunung. يا ربنا اغفر لنا